Masih di topik yang sama dengan video sebelumnya mengenai grup menu paragraf. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai bullet and numbering. Nah, bullet biasanya digunakan ketika kita punya data yang akan kita susun secara acak, ya, tidak berurutan. Sedangkan numbering biasanya digunakan ketika kita punya data yang akan kita urutkan secara terurut atau berurutan. Nah, untuk bullet, misalnya di sini kita punya data yang tidak berurutan. Ya, misalnya seperti ini, ke pasar, saya akan membeli. Nah, untuk menggunakan bullet ini, ya tinggal klik tombol bullet. Untuk data yang tidak berurutan, misalnya seperti ini, ke pasar saya akan membeli ikan, misalnya, kemudian ada sayur, lalu buah, lalu minyak goreng, kemudian tempe, dan lain-lain. Jadi di video ini saya sebut dengan data yang tidak berurutan, karena mungkin saja ketika kita ke pasar, kita tidak langsung membeli ikan. Ya, bisa saja langsung membeli sayur, lalu ikan, atau langsung minyak goreng, kemudian tempe, kemudian beli buah. Nah, ini yang saya sebut dengan data yang tidak berurutan. Nah, inilah contoh dari penggunaan bullet. Nah, kita bisa mengganti icon bullet ini, ya tinggal di blok, kemudian masuk di tombol bullet. Di sini ada tombol combo box, ini tinggal diklik. Kemudian kita bisa memilih jenis bullet yang bisa kita gunakan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya penggunaan numbering. Nah, biasanya ini kita gunakan ketika ada data yang akan kita urutkan secara berurutan. Nah, salah satu contohnya data berurutan di sini, misalnya, ya anggaplah pendidikan sekolah. Nah, untuk menggunakan numbering, ya tinggal diklik tombol numbering, ya sama dengan bullet yang tadi. Ketika diklik, maka kita akan diberikan angka 1. Nah, contoh data yang berurutan, misalnya pendidikan sekolah, misalnya kita mulai dari TK, lalu 2 ada SD, lalu ketiga ada SMP, kemudian keempat ada SMA, dan seterusnya. Ya, jadi di video ini yang disebut dengan data yang berurutan, di mana pendidikan sekolah kita mulai dari TK, lalu SD, lalu SMP, lalu SMA. Nah, kita tidak bisa langsung di SMP tanpa sekolah dari SD. Dan kita juga bisa mengganti angka 1 ini menggunakan abjad. Nah, caranya tinggal di blok, kemudian klik combo box pada numbering. Kemudian di sini kita bisa memilih jenis numbering yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan angka Romawi atau abjad. Nah, sedangkan untuk mengatur posisi bullet dan numbering, cukup kita blok yang akan diatur. Kemudian di bagian ini, yang first line indent ini untuk mengatur bulletnya. Sedangkan yang hanging indent ini untuk mengatur jarak tes dengan bullet. Begitu pula dengan ponomoran. Tarik first line untuk mengatur ponomorannya, sedangkan untuk jarak tes dengan ponomoran kita bisa mengatur hanging indent. Nah, seperti itu. Baik, serasa cukup untuk video kali ini mengenai bullet dan numbering. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.